Halo Smart Mama, nama saya Kirana Larasati dan ini anak saya Kyo Karura. Kyo Karura itu artinya Garuda yang bijaksana. Sekarang umur Kyo 8 bulan 3 minggu, sebentar lagi masih 9 bulan. Ternyata gini ya rasanya jadi mama, walaupun suka dibilang mama muda tapi kayaknya umur kalau misalnya udah berhubungan dengan punya anak kayaknya jadi sama aja gitu rasanya. Ya mama aja. Perkembangannya Kyo sudah bisa berdiri, sambil berpegangan tangan. Terus aku pernah shock banget, dia pernah berdiri tanpa pegangan tangan. Jadi usaha berdiri aja gitu dari duduk, terus dia berdiri, habis itu jatuh sih tapi. Terus juga sudah bisa ngobrol, kalau diajak ngobrol dia gitu, dia bawel juga. Terus kalau nyusu juga, sekarang nyusu dia sambil duduk. Akunya tiduran buka, terus dia sambil duduk gitu, sambil dibawa kemana-mana, pidiku. Jadi udah aktif banget sih. Terus udah apalagi ya? Ini udah bisa jalan-jalan juga pakai walker. Aku pernah kalau di awal-awal Kyo masih merah, masih 40 hari itu pernah sih. Itu mungkin karena juga masih baby blues gitu ya. Kalau Kyo nangis rasanya aku pengen ikutan nangis gitu, itu pernah. Lalu di 2 bulan, tapi aku nggak sampai nangis, berhasil menahan diri. Di 2 bulan pernah juga Kyo itu kayak nangis nggak ada sebabnya, disusuin nangis, abis nyusu nangis gitu. Kebetulan ibuku lagi ada di rumahku, jadi aku langsung telepon aja minta temenin. Terus ya udah, jadi aku berhasil akunya yang berhasil ditenangkan karena aku panik kan, kenapa Kyo, kenapa, apa masuk angin, apa badannya nggak enak atau demam, tapi nggak kenapa-napa kata ibuku. Ya dibujuk aja, digendong aja, dinyanyiin, dibacain sholawat gitu-gitu. Nah itu aku belajar dari situ sih, kalau anak tuh ya dibujuk aja. Kalau parenting style ala Kirana Larasati ya parenting stylenya bundaku waktu mengurus aku gitu, itu yang aku terapkan ke Kyo. Dan juga memang aku diajarin cara mengasuh bayi bagaimana. Dan enaknya bundaku itu juga terbuka untuk pengetahuan-pengetahuan zaman sekarang gitu. Jadi kita padu-padankan aja. Aku dikasih tahu kalau namanya anak bayi menangis itu memang biasa, tapi jangan dibiarkan menangis. Itu kan karena pasti dia ada yang tidak nyaman. Kita cari tahu apa tidak nyamannya, lalu kita bujuk. Jangan kita paksakan kehendak kita, misalnya habis mandi dia nangis, dia dipakein baju nangis. Ya kita gendong aja dulu, kita tenangin dulu, jangan dipaksain biar selesai dulu urusan kita baru ngebiarin dia nangis gitu. Jangan kasihan gitu. Itu salah satunya parenting style. Aku sih nggak ada namanya, nggak ikutin textbook atau apa ya. Cuma apa yang aku rasa nyaman aku terapkan ke anak aku, yaitu aku lakuin. Nggak sama sekali. Jadi itu yang bikin dia penasaran banget mungkin ya. Tapi gini, kalau misalnya dia lagi sama aku ada saat-saat tertentu yang aku harus buka handphone kan, mau nggak mau karena kerjaan di situ. Dia penasaran sih, tapi begitu kalau dia matanya ngelihat aku megang gadget, itu langsung aku buang sih gadgetnya. Jangan sampai ada di pandangan mata dia. Kalau nggak tahu kan dia jadi nggak merasa butuh, ya kan? Aku sih nggak mau. Sebisa mungkin aku maksimalkan supaya lebih besar lagi ketika mengenal gadget. Karena dia happy aja kok tanpa gadget, masih bisa ditanggulangi gitu. Jadi kalau untuk education lewat gadget mungkin nanti
5 tahun gitu atau lebih. Enggak, akun sendiri enggak lah. Sosial media itu kalau menurutku ya adalah suatu bentuk tanggung jawab si pemegang sosial media. Sedangkan Kyo ini kan nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kalau Kyo ada fotonya di sosial media itu karena ibunya mau pamer-pamer aja fotonya Kyo. Jadi nggak akan sih dibikinin sampai dia mengerti dan dia bikin sendiri. Itu. Untuk posting di sosial media, do's and don'ts aku sebelumnya sih nggak terlalu ada pantangan-pantangan karena aku pikirnya lucu-lucu aja ya, anak kecil di post. Aku pernah posting video Kyo lagi berenang. Kyo pup ya? Kyo lagi berenang, terus nggak pakai pampers karena kan jadi berat kalau pakai pampers kan. Nah terus aku post, terus ngelihat komen-komen, aku baru menyadari satu hal kalau makin maju zamannya memang makin banyak jenis manusia dan ada yang di luar sana disebut predator gitu ya. Jadi nah sejak saat itu aku lebih berhati-hati aja supaya tidak menampilkan yang bagian-bagian intim gitu. Tapi ada juga yang bilang jangan posting yang mukanya yang lagi gimana, nanti gedenya malu gitu. Tapi menurut aku kayaknya kalau lucu-lucu aja nggak apa-apa deh, nanti gede juga paling dia ketawain kok sama teman-temannya gitu, ketawain secara positif gitu. Karena kan itu kan momen ya, dan anak kecil ya bukannya isinya juga bagus-bagus aja, pasti ada yang lucu gitu kan. Jadi itulah yang mestinya diingat-ingat juga, jangan dipilih-pilih bagusnya aja. Kayak gini, kayak sekarang gini kan ternyata beneran pup nih, bau banget. Jadi masa iya aku harus bilang anakku wangi-wangi aja 24 jam, kayaknya nggak mungkin deh, iya kan?